Meski demikian, para pengrajin berusaha untuk bertahan. Proses pembentukan berlian terus berjalan. Setelah proses cutting atau pemotongan, berlian masih harus mendapatkan perlakuan istimewa. Berlian menjadi semakin menarik dan bernilai setelah berbalut perak. Dengan teknik sederhana, harga berlian bisa naik berlipat ganda. Namun sayangnya, pengrajin hanya mendapatkan upah beberapa ratus ribu rupiah saja untuk kreasi yang telah dibuatnya. Tak sebanding dengan berlian yang harganya bisa mencapai ratusan juta. Ya, jadi pemirsa memang dari proses intan murni, proses cutting sampai dengan proses terakhir seperti ini, proses pengemasan, modalnya sekitar 1 juta rupiah, itu minimal. Dan biasanya kalau misalnya sudah dibawa ke pasaran, harga intan atau berlian ini akan mencapai sekitar 5 juta, bahkan 10 juta atau bahkan ratusan juta. Itu tergantung dengan bagaimana kualitas intan itu sendiri. Tidak ada harga yang pasti dalam menjual berlian. Harga biasanya naik setelah sampai pembeli di kota. Untuk membandingkan harga berlian, saya pun mendatangi sebuah pusat perbelanjaan di Martapura. Di sini ada lorong-lorong pasar tempat berkumpul dan bertransaksi para pedagang berlian. Tak perlu toko khusus, di antara parkiran motor pun bisa. Modalnya juga hanya sebuah kaca pembesar dan ketelitian tentunya. Tidak ada patokan harga. Yang pasti, permainan harga berlian dimulai dari para pedagang seperti ini. Sangat kontras dengan nasib para penambang dan pengrajin yang hanya bisa pasrah terhadap harga yang sudah ditentukan oleh para pengepul. Terlihat jelas transaksi berlian dengan nilai uang hingga puluhan juta rupiah. Kualitas bahan dan potongan menjadi penting saat proses transaksi. Jika sudah sepakat, uang pun segera berpindah tangan. Kalau Mas sendiri punya langganan luar itu bisa berapa kali lipat untungnya? 50% juga bisa, 20% juga bisa kan. Tergantung kita kualitasnya juga. Kalau udah langganan udah bisa beli 20% gitu. Oh, langsung gitu ya. Tapi untungnya memang besar gitu, tapi Besar. sama orang luar gitu Iya, ya. sama orang harus besar gitu. Dijual ke kota mana aja tuh Mas? Kaltim, Tenggarong kan, Tarakan juga, Balikpapan gitu kan. Sampai ke Jakarta? Sampai ke Jakarta juga bisa. Nilai jual intan yang tinggi nyatanya tidak serta-merta membuat kehidupan warga penambang membaik. Walau sudah puluhan tahun menambang, mereka masih saja tertatih. Hidup penuh harap setiap hari. Berada di dalam tingkat paling bawah industri berlian Martapura. Penghasilan mereka pun sangat rendah. Seringkali mereka bahkan tidak membawa pulang apa-apa. Ketiadaan modal dan keahlian lain membuat mereka pasrah terhadap nasib. Tak tampak perhatian yang berarti bagi para penambang. Padahal merekalah tulang punggung bisnis intan Martapura. Mereka seakan lelah berteriak karena telah puluhan tahun perhatian dari pemerintah samar-samar terasa. Nurmas adalah salah satu contohnya. Walau sudah puluhan tahun mencari intan, Nurmas hanya mampu tinggal di dalam bangunan yang sederhana. Manisnya intan hanya pernah berbuah kendaraan roda 2 baginya. Namun, semuanya kembali sirna setelah sang suami meninggal dunia. Karena Nurmas terpaksa menjual kembali satu-satunya barang berharga milik mereka. Demi kehidupan sehari-hari, Nurmas harus berjuang mengais rezeki bersama 3 anaknya yang jarang pulang ke rumah. Tak ubahnya seperti penambang lain, Nurmas merasa gagal sebagai orang tua.